warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astiana dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Lokal B 2019. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai suap dan politik uang dalam pandangan fikih. Politik uang akhir-akhir ini sudah menjadi fenomena yang ramai terjadi. Hampir seluruh proses demokrasi, baik itu pemilihan kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur, anggota legislatif, maupun proses yang terkait dengan penempatan jabatan-jabatan strategis di pemerintah melibatkan politik uang di dalamnya. Bahkan untuk setingkat pemilihan kepala desa sekalipun, politik uang yang terjadi di desa terpencil juga tidak kalah besarnya. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kesalehan pribadi tidak menjadikan tolak ukur kelayakan bahwa politik uang menjadi penentu dalam kehidupan demokrasi akhir-akhir ini. Perilaku politik uang dalam konteks politik Indonesia seringkali diatasnamakan dengan bantuan infak, sedekah, dan lain-lain. Pergeseran istilah moral politik ke dalam istilah moral keagamaan secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan sosial melalui norma kultural masyarakat yang melazimkan tindakan itu terjadi. Pada saat masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya. Karena itu membutuhkan kecermatan untuk memahami setiap makna yang tersimpan di balik perilaku politik sehingga dapat memudahkan dalam memisahkan secara analisis antara pemberian dengan nuansa suap dan pemberian dalam arti sesungguhnya sebagai bantuan. Islam memerintahkan manusia agar tidak rakus dan tamak terhadap harta, namun demikian Islam juga sangat realistis terhadap kehidupan. Di dalam Islam juga terdapat petunjuk idealitas pengkajian yang layak. Hadis Nabi mengakui bahwa yang paling menentukan lahir nikrin government adalah mental penguasa atau pejabat. Di dalam perspektif Muqasyid al-Syariah, politik uang membawa kemudaratan ketimbang sebuah kemaslahatan. Kemudaratannya tentu dilandaskan pada akibat, dampak, ataupun pengaruh politik uang ini bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara secara umum. Larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana telah digariskan dalam syariat baik bagi penyelenggara negara di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun kepada masyarakat umum, tentu karena syariat memandang ada sisi negatif yang ditimbulkan dari perilaku politik uang ini. Secara garis besar, politik uang yang selama ini telah terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat. Politik uang juga telah memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan mengenai kurangnya tumbuhnya pasaran nasional. Politik uang juga mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap itu tidak hanya memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya kesenjangan untuk memperlambat proses administrasi agar dapat menerima uang suap. Dalam syariat, politik uang dinilai sebagai perbuatan mempertukarkan Allah dengan sesuatu yang bersifat materi. Hal itu karena tindakan suap merupakan manifestasi ketundukan seseorang pada wujud material selain Allah, yang diangkat seolah-olah senilai dengan Allah dan karenanya bertentangan dengan ajaran tauhid sekaligus juga bertentangan dengan syariat. Dapat ditegaskan bahwa dalam perspektif Muqasyid al-Syariah, politik uang membawa kemudaratan ketimbang kemaslahatan. Kemudaratan yang ditimbulkan oleh politik uang antara lain: 1. Bahwa keadilan tidak mungkin tercapai dengan adanya politik uang. Keputusan yang berdasarkan pada politik uang pastilah merupakan keputusan yang bersifat diskriminatif. 2. Bahwa hilangnya harta benda bagi orang yang memberikan uang tentu adalah sebuah keniscayaan. 3. Bahwa politik uang atau suap mengakibatkan hilangnya sifat kejujuran. 4. Bahwa politik uang menimbulkan sikap pesimistis. Sikap ini sangat tidak dianjurkan dalam agama. Manusia harus selalu berusaha dan tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, bahwa politik uang atau suap akan menumbuh suburkan korupsi. Keenam, bahwa politik uang dalam proyek-proyek pemenangan ini menutup pintu persaingan. Ketujuh, bahwa politik uang menyebabkan terbentuknya jiwa-jiwa kerdil, juga membentuk jiwa pemalas yang mengandalkan kekuatan uang untuk mencapainya. Kedelapan, politik uang mengakibatkan seseorang yang lemah kehilangan haknya atau kesempatannya.
Kesembilan, politik uang telah mengakibatkan berkurangnya kualitas sumber daya manusia yang betul-betul terampil dan profesional untuk bisa terjun ke dalam dunia kerja. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan.